Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Priyanto Samasi. Dan pada video saya kali ini saya ingin menyaksikan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang kami boleh alami selama kami menjadi seorang hamba Tuhan dan khusus dalam penggembalaan yang Tuhan percayakan kepada kami saat ini. Sebenarnya kami sudah pernah menyampaikan kesaksian kami di channel saya sebelumnya, tapi pada kesempatan ini saya berkerinduan untuk kembali menyampaikan kesaksian kami lewat video pada kesempatan ini. Adapun alasan saya atau yang mendorong saya untuk boleh bersaksi, yaitu yang pertama, ada orang yang berpikir, yang beranggapan bahwa channel YouTube yang kami buat ini adalah untuk memamerkan iman. Dan kedua, yaitu bahwa channel ini akan mendapatkan penghasilan dan mereka berpikir bahwa itu hanya untuk memperkaya diri sendiri. Untuk itu, lewat kesaksian ini saya akan menjelaskan, saya akan memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari semua sehingga tidak salah paham tentang channel YouTube yang saya buat ini. Nah, puji Tuhan, channel YouTube yang saya buat ini semata-mata untuk saya jadikan sebagai sarana pemberitaan firman Tuhan dan untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan, bahkan para hamba Tuhan, agar mereka yang ada di luar sana boleh menyaksikan, boleh mendengarkan setiap firman Tuhan ataupun kesaksian-kesaksian yang ada yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan, sehingga lewat kesaksian kita ada banyak orang yang diberkati. Ketika bersaksi, itu bukan berarti pamer. Tapi memang itu adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan, yaitu untuk bersaksi. Untuk menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan selama kita mengiring akan Dia. Kita harus ingat bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, katakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu sebabnya saya mengambil kesempatan ini, menggunakan kesempatan ini, ya, untuk membuat channel YouTube, media sosial ini sebagai sarana untuk pemberitaan firman Tuhan, sebagai sarana untuk menyaksikan kasih Tuhan. Karena saya pikir bahwa ketika kita menggunakan kesempatan di berbagai media sosial ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian bagaimana pengalaman dalam pengiringan akan Tuhan, akan sangat mudah untuk menjangkau mereka yang ada di luar sana. Jadi sekali lagi, channel ini bukan untuk semata hanya pamer iman, tapi untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, ada yang beranggapan bahwa pendapatan ini mungkin hanya untuk memperkaya diri sendiri. Ya, puji Tuhan bahwa channel YouTube ini boleh dimonetisasi oleh pihak YouTube. Dan tentunya ada pendapatan ketika sudah dimonetisasi, karena ada iklan akan dipasangkan di setiap video-video yang ada, dan itu akan diuangkan. Sehingga ketika sudah mencapai ambang batas $100, maka itu akan dicairkan, ya, atau disalurkan lewat rekening kami. Tapi saya mau katakan, itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi itu untuk menunjang pelayanan kami. Bahkan kami juga ada program untuk membantu keluarga anak-anak Tuhan yang layak untuk menerima belas kasihan dari kita. Perlu saya beritahukan bahwa melayani di tempat kami yang sekarang itu adalah sebuah perjuangan. 2014 yang lalu saya ditetapkan sebagai gembala sidang jemaat, dan gedung gereja
saat itu adalah hanya terbuat dari kayu-kayu bekas dan dengan atap daun rumbia. Tapi saya perkatakan di hadapan jemaat bahwa gedung gereja yang sekarang ini pasti akan Tuhan ubahkan menjadi lebih baik dan layak untuk digunakan sebagai perkumpulan anak-anak Tuhan. Lalu singkat cerita, suatu saat ada seorang yang mengaku tinggal di Batam dan mengaku seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan kepada kami bahwa dia sudah membangun hubungan dengan satu yayasan yang ada di Filipina yang mempunyai visi misi untuk membangun gereja di pedesaan atau di pedalaman. Dan dia ingin mengarahkan saya ke sana untuk boleh menerima bantuan tersebut. Dan dengan senang hati saya bilang, puji Tuhan, saya mau, karena memang itu adalah kerinduan kami. Dan akhirnya dikatakan bahwa nantinya kita akan langsung ke Filipina. Tapi saya katakan, tidak mungkin saya ke Filipina karena saya tidak banyak uang untuk boleh datang ke sana. Dan akhirnya dikatakan, nanti saya akan fasilitasi. Dan beberapa hari kemudian dia telepon kembali bahwa tidak lagi jadi untuk langsung datang ke Filipina, tapi akan ada yang akan diutus ke Nias untuk boleh mensurvei gereja kami. Dan jikalau nanti itu sudah memenuhi kriteria untuk dibantu, maka mereka langsung akan memberikan uang tunai untuk pembangunan gereja kami. Dan saya sangat senang saat itu. Saat itu hari Jumat saya ditelepon dan beliau katakan kepada saya bahwa hari Senin akan diutus yang mensurvei gereja kami. Dan beliau katakan bahwa dia yang membayar semua perongkosan sampai ke Nias, bahkan sampai pulang nantinya. Dan beliau katakan, Pak, bagaimana kalau misalnya Bapak boleh memberikan uang saku yang kami utus untuk mensurvei gereja Bapak? Saya bilang, saya tidak mempunyai banyak uang untuk itu. Lalu dia katakan, gimana kalau Bapak berikan uang saku mereka sebesar 3 juta? Lalu saya bilang, gak bisa Pak. Karena kalau mungkin saya punya uang sebesar itu, mungkin kami sudah memulai ya pelan-pelan pembangunan gereja ini. Lalu akhirnya singkat cerita, gimana kalau 1.500.000? Saya bilang, tidak ada Pak. Lalu saya langsung potong bahwa di sini saya ada uang, ada berkat 1 juta. Bagaimana kalau boleh saya kirimkan? Lalu beliau katakan, ya udah Pak, silakan kirimkan. Saya nanti akan kirimkan nomor rekening saya untuk ditransferkan itu uang. Lalu akhirnya dia mengirimkan nomor rekeningnya dan saya transferlah uang sebesar 1 juta rupiah. Dan hari Senin pagi dia menelpon saya bahwa tidak jadi, bawahannya datang ke Nias karena ada delay pesawat saat itu. Dan dia katakan bahwa jadinya adalah hari Rabu, lusa. Tapi dia kembali katakan, bagaimana kalau misalnya uang saku yang datang ke Nias boleh ditambah lagi? Saya bilang, saya nggak punya uang Pak. Kalaupun saya ada berkat di sini, itu hanya 500.000 rupiah. Dan perlu saya beritahukan bahwa yang 200 itu adalah hutang kami. Dan itu harus kami bayar. Artinya, saya hanya bisa memberikan 300.000. Dan benar-benar itu uang terakhir kami. Dan itu pun adalah berkat yang juga dikirimkan pada hari itu juga. Dan akhirnya, dia katakan, ya udah Pak, seberapa yang ada, silakan saja kirimkan. Akhirnya, dengan tidak berpikir panjang dan tidak ada berpikiran bahwa dia akan membohongi saya. Karena yang saya tahu bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan, mengaku seorang hamba Tuhan, maka saya pikir dia tidak mungkin membohongi saya. Akhirnya saya kirim 300.000, berarti semuanya adalah 1.300.000 yang sudah saya kirimkan. Hari Selasa besoknya kami masih komunikasi, tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari Rabu setelah itu, saya coba hubungi, baik lewat WA, WhatsApp, dan juga lewat Facebook, tidak lagi bisa dihubungi. Dan saya bilang sama istri, apa yang sedang terjadi? Dan akhirnya kami berdoa, minta petunjuk dari Tuhan. Kenapa kami harus mengalami hal yang seperti ini? Kami menghabiskan uang, tapi tidak ada hasilnya pada saat itu. Akhirnya kita berdoa, bergumul terus, Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik bagi kami. Apa yang harus kami lakukan setelah ini? Apa maksud Tuhan dari kejadian yang saat ini? Dan akhirnya 4 bulan setelahnya ada seorang anak Tuhan yang menelpon saya, Om, saya lihat bagaimana perjuangan pelayanan di Pulau Nias. Saya bilang, iya, kenapa ya? Dia katakan, kira-kira ada nggak Om yang bisa dibuka di sana sebagai usaha untuk boleh menunjang pelayanan?
Saya bilang, ya mungkin saja boleh ada. Tapi pernah kami buka usaha yaitu lahan tanaman muda, tapi tidak berhasil. Karena daerahnya yang terlalu rendah dan akhirnya ada banjir dan akhirnya musnah sudah. Ya, rusak sudah itu tanaman-tanaman. Dan di sini juga kami tidak punya lahan untuk bisa membuka usaha yang lain. Karena posisi gereja kami ada di atas gunung. Lalu dia katakan bahwa saya ingin bantu Om untuk buka usaha. Tapi mau bagaimana lagi? Untuk ini kami masih belum berpikiran untuk ke sana. Kalaupun nantinya boleh berusaha paling untuk memelihara atau beternak babi. Saya bilang begitu. Tapi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kami ada pergumulan yang lebih besar daripada itu. Lalu dia tanya, apa itu Om? Lalu saya bilang, saat ini kami hanya beribadah di gereja yang terbuat dari kayu-kayu bekas dan dengan atap daun rumbia. Dan kami punya kerinduan untuk boleh memiliki gedung gereja yang layak untuk didirikan sebuah rumah ibadah. Dan akhirnya dia bilang, Om, kalau untuk membangun gereja saya belum bisa untuk membantu Om. Akhirnya saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Lalu dia bilang, gini aja Om, nanti tolong kirimkan nomor rekeningnya dan nanti akan saya transfer uang untuk dipakai dalam pelayanan. Yang penting untuk pelayanan. Terserah untuk apa saja nanti, mungkin untuk buka usaha atau sebagainya. Yang penting ini langsung dikelola oleh Om. Dan akhirnya saya berikan itu nomor rekening saya. Dan puji Tuhan setelah 1 minggu kemudian beliau mengirimkan berkat kepada kami lewat rekening. Dan dia WA saya. Dalam WA-nya dikatakan, dalam chatnya dikatakan bahwa Om, saya sudah kirim berkat 10.000 rupiah. Dalam hati saya bilang, oh Tuhan, ini uang mau saya makan. Tapi puji Tuhan ketika saya cek di internet banking, saya cek rupanya yang 10.000 itu sebenarnya adalah 10 juta rupiah. Dan dengan sukacita langsung saya beritahu istri, saya bilang, bagaimana ini? Ini ada berkat 10 juta. Dan ini dikirimkan oleh anak Tuhan yang menelpon kemarin. Lalu akhirnya kami berembuk, karena selama ini yang menjadi doa dan pergumulan kami adalah untuk pembangunan gereja. Akhirnya, itu uang yang 10 juta kami arahkan untuk pembangunan gereja. Dan bukan hanya itu, sampai 100 juta anak Tuhan itu mengirimkan berkat kepada kami, dan uang yang 100 juta itu benar-benar kami arahkan untuk pembangunan gereja. Dan puji Tuhan, sampai saat ini beginilah keadaan gereja yang kami layani saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan ketika kami harus meninggalkan kampung kami untuk menetap tinggal di tempat pelayanan kami sekarang, kami menjual rumah kami. Dan sebagian dari penjualan rumah itu saya tidak rahasiakan lagi berapa yang kami berikan, tapi 6 juta dari jumlah keseluruhan hasil penjualan tanah di rumah kami itu kami store juga untuk pembangunan gedung gereja. Jadi sekali lagi, bahwa pembuatan channel YouTube ini bukan semata untuk memperkaya diri sendiri. Ya. Tetapi ini benar-benar untuk menunjang pelayanan kami. Jadi setiap uang yang masuk lewat channel YouTube ini, sekali lagi kami sampaikan bahwa bukan untuk memperkaya diri. Ya, kalau mungkin ada maksud untuk memperkaya diri dan untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi, mungkin ada konten yang lebih disukai oleh banyak orang untuk ditonton, sehingga boleh banyak pendapatan di sana. Dan itu boleh saja saya buat. Tetapi karena motivasi saya untuk membuat channel ini adalah untuk menjadi sarana menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kesaksian-kesaksian hidup untuk boleh memberkati jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Maka konten-konten yang ada di channel ini adalah kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan, khotbah-khotbah para hamba-hamba Tuhan, dan juga diskusi tanya jawab dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Ada yang mantan ustadz, ya,
Jadi, untuk itu pada kesempatan ini saya mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Biarlah channel ini terus berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekian saja yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya kita selalu kuat, bersukacita dan semangat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Janjinya, Dia akan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan Roh Kuduslah yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk tetap bertahan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sekian saja yang boleh saya sampaikan, yang boleh saya saksikan pada kesempatan ini. Dan saya sapa kita kembali, salam sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.